Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Permisi, Silakan Bu. duduk. Iya, terima kasih. Bagaimana ya Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya mau menanyakan atau konsultasi nih sama Ibu mengenai rokok pada remaja. Kebetulan saya punya anak laki-laki, dia udah di usia remaja. Dan dia udah mulai mengenal apa itu rokok, Bu. Dan saya takut dia juga mulai mencoba rokok itu sendiri, Bu. Nah, makanya saya mau minta konsultasi sama Ibu sebagai orang tua, bagaimana cara mengatasi atau memberitahu si anak tentang bahaya rokok itu sendiri, Bu, biar dia tidak ketagihan atau sampai bahkan kecanduan rokok gitu, Bu. Baik. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang merokok pada remaja, sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Ulfa. Baik, apakah bisa dimulai sekarang Bu? Ya, bisa, Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang merokok pada remaja. Sebelumnya merokok dan rokok itu berbeda definisi ya Bu. Yang di sini saya akan menjelaskan definisi rokok. Rokok adalah gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung. Biasanya itu yang zaman-zaman dahulu ya Bu. Yang bentuknya atau besarnya itu dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap pada seseorang yang telah dibakar pada ujung. Dan di sini juga ada definisi merokok sendiri, yaitu sebuah kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi perokok. Jadi kalau misalkan perokok itu tidak merokok, itu biasanya akan terasa pahit. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi remaja untuk merokok, yaitu pembentukan jati diri remaja, terutama pada usia remaja yang mencari jati dirinya sendiri, berikut-ikutan dengan teman, serta pendapat bahwa perokok itu dapat memperbaiki konsentrasi dan jenis kelamin laki-laki cenderung merokok daripada perempuan. Jadi biasanya itu kalau misalkan laki-laki tidak merokok itu biasanya laki-laki yang tidak sempurna, biasanya gitu ya Bu. Iya, tapi kan emang rokok itu emang baik ya Bu untuk remaja? Sebenarnya merokok konsumsi itu tidak baik untuk tubuh dan untuk lingkungan juga. Yang faktor yang mempengaruhi juga ada faktor lingkungan, biasanya tetangga atau lingkungan sekitar. Di sini ada faktor yang mempengaruhi remaja, yaitu mencari jati diri yang seperti saya jelaskan tadi ya Bu. Sugesti dapat memperbaiki konsentrasi. Jadi rokok itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa. Lebih dominan laki-laki, jadinya misalkan merokok itu biasanya mencerminkan itu bahwa dia laki-laki gitu. Kalau tidak merokok itu tidak, biasanya kayak gitu kata teman. Dan faktor lingkungan. Dan di sini juga ada macam-macam perokok Bu, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin atau tidak dengan jumlah sekecil apapun satu batang rokok. Dan perokok pasif yaitu orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Biasanya itu yang perokok aktif itu perokok yang habis makan itu kalau tidak merokok itu terasa pahit. Kalau misalkan habis makan itu harus ngerokok setidaknya 1 batang per hari. Dan perokok aktif yaitu perokok yang dipaksa oleh teman. Biasanya kalau misalkan dia tidak mau itu dibilangin atau diejekin gitu Bu. Dan di sini juga ada zat yang berbahaya pada rokok, contohnya nikotin, membuat ketergantungan dan membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Jadi kinerja jantungnya itu lebih cepat. Karbon monoksida menyebabkan kerusakan paru-paru dan jantung. Biasanya perokok
dan tidak merokok itu paru-parunya berbeda ya Bu. Dan tar atau dapat menyebabkan kanker. Bahaya sekali berarti itu ya Bu ya. Iya, merokok itu berbahaya. Ini juga bisa dilihat ya Bu, ada zat yang berbahaya pada rokok. Ini Bu, ada ya bisa dilihat ya Bu. Ini gambarnya. Dan di sini juga ada bahaya merokok bagi kesehatan, yaitu jangka pendek merokok dapat menyebabkan kanker jantung pada si perokok. Jangka panjang yaitu merokok dapat menyebabkan katarak, meningkatkan risiko penyakit hipertensi, stroke, dan penyakit jantung, kerusakan paru-paru, kanker, dan infertilitas kemandulan. Jadi merokok juga dapat menyebabkan kemandulan juga Bu. Sangat tidak baik itu ya Bu ya. Iya, dan ini ada bahaya merokok bisa dilihat Bu, ada ketergantungan, hipertensi itu tekanan darah yang tinggi, ada katarak, ini mata normal dan ini yang tidak, ini ya Bu, dan ada kemandulan pada laki-laki. Dan di sini ada cara menghindari dari rokok. Bagaimana sih cara menghindari agar anak kita tidak terkena atau tidak mengikut-ikutkan kepada teman? Yang pertama yaitu cara melakukan kegiatan untuk mengikuti waktu luang seperti olahraga, membaca, dan kesenian atau hobi yang disukai oleh anak tersebut Bu. Dan yang kedua, pilih teman yang baik dan yang tidak merokok. Yang ketiga yaitu tegur jika ada yang merokok, percaya diri, memahami bahaya merokok, selalu berpikir positif. Jadi kita sebagai anak harus mengawasi ya Bu, bagaimana cara bermain anak kita terhadap teman-teman, apakah teman-temannya merokok atau tidak, dan tegur jika ada yang merokok atau memberi motivasi bagaimana sih bahayanya merokok pada remaja. Cara menghindarinya tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu. Yang di sini juga ada olahraga, percaya diri, berpikir positif, jadi berpikirnya selalu positif, jangan yang negatif. Berbahaya merokok. Dan bagaimana penanganan bagi perokok? Yaitu konsumsi permen ketika ingin merokok. Jadi semisalkan berhenti merokok kan tidak harus berhenti gitu ya Bu. Pasti akan terasa pahit atau tidak enak lah. Kita bisa gantikan rokok dengan permen dan ke pelayanan kesehatan untuk memperoleh pengobatan. Dan di sini ada penanganannya sih ya Bu, ada mengonsumsi permen, periksa ke dokter. Baik Bu, saya sudah menjelaskan sedikit tentang merokok pada remaja dan penanganannya ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, saya jelas dengan apa yang Ibu jelaskan barusan. Baik Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah baik Bu, udah? Terima kasih ya Bu, saya permisi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.